Di abad ke-18, Genteng, nama pedukuhan di ujung selatan Kabupaten Indramayu. Pesawahannya terkenal subur makmur. Tidak jarang ketika musim panen, banyak sekali orang yang berminat untuk berburu panen atau istilah Jawa ngurung, yang datang dari sekitar Genteng, Indramayu. Bahkan tidak sedikit berasal dari Susukan, Ciwaringin, Palimanan, dan daerah lain di Kabupaten Cirebon. Menurut penuturan orang-orang dahulu, pada kisaran tahun 1870-an, ada seorang pemuda berasal dari kampung Babakan Ciwaring Cirebon yang ikut ngurung memanen padi milik saudagar ternama yang mempunyai sawah yang sangat luas bernama Buyut Sarjem. Dikisahkan pemuda itu sangat tekun dalam bekerja, sopan dalam tutur kata, santun dalam sikap dan perilaku, sehingga sang majikan dan pekerja lain pun sangat menyukainya. Ketika siang hari, sang mentari panas menyengat. Para pekerja pun diberi makan oleh sang majikan. Ada kejanggalan yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Dia selalu berjalan menuju ke pinggir sungai dan mandi, kemudian melakukan gerakan aneh yang berulang-ulang. Begitupun ketika senja datang, dia pasti melakukan hal yang serupa. Masyarakat pun heran dan mengadukan hal itu kepada Buyut Sarjem, sang pemilik sawah. Sang pemuda itu menjelaskan tentang aktivitasnya berupa sembahyang, nyembah Sang Yang Maha Kuasa, atau dalam istilah Islam melaksanakan sholat fardu. Beliau memaparkan tentang Islam dengan bijaksana, rasional, dan memberikan contoh yang sangat mudah, sehingga banyak yang tertarik untuk mengikuti beliau mempelajari agama Islam. Pemuda yang berjasa menyebarkan Islam itu bernama Karsani, yang kemudian setelah melaksanakan ibadah haji berganti nama menjadi Haji Umar. Beliaulah yang pertama membawa ajaran Rasulullah di daerah tercinta, Dusun Brungut, dusun yang kita banggakan bersama. Kebaikan dan kesopanan Kiai Karsani membuat putri sulung Buyut Sarjem yang bernama Nyi Astem terpikat dan jatuh cinta pada beliau. Keluarga Buyut Sarjem pun menyetujui, kemudian dinikahkan, dan alhamdulillah beliau dianugerahi satu anak perempuan dan satu anak lelaki bernama Nyi Sariyah dan Kiai Abdurrahman. Berkat ketulusan dakwah Kiai Haji Umar, Islam di Brungut semakin pesat dan Brungut pun menjadi rujukan pendidikan agama desa sekitar, sehingga Brungut pada saat itu mempunyai julukan Pulekaning Ilmu Pusere Ning Jampi. Setelah berpulangnya Kiai Haji Umar, dakwah Islam pun semakin pesat. Putra beliau Kiai Haji Abdurrahman berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 1926. Di hadapan Baitullah, beliau bermunajat, memohon pertolongan Allah untuk bisa membuat bangunan masjid sebagai pusat dakwah Islam. Pada tahun 1927, Kiai Haji Abdurrahman membeli tanah yang terdapat kandang anjing pada seseorang yang bernama Sarbin. Beberapa tahun kemudian didirikanlah bangunan masjid yang diberi nama Nurul Yakin. Beliau pun mengajak kakaknya, Nyai Sariyah, untuk mewakafkan tanahnya untuk pembangunan Masjid Wadon yang sekarang menjadi TPA Nurul Yakin. Pada periode ini, peradaban di Brungut semakin maju dengan dibangunnya sarana pendidikan berbasis madrasah yang dikomandoi pembangunannya oleh Kiai Haji Dahlan. Madrasah itu diberi nama MDW, Madrasah Darut Tarbiyah wa Ta'lim, yang setelah perkembangan zaman sekarang menjadi MI Gupi Brungut. Upaya menjadikan Brungut tanah yang berkah
dari generasi ke generasi terus diupayakan oleh sesepuh Brungut dengan mengadakan ritual seperti marhabanan masuh pusaka setiap tanggal 12 bulan Maulid, tolak bala, melinter wates setiap Rabu Wekasan, zikiran dan pengajian di berbagai tempat. Setelah Kiai Haji Abdurrahman wafat, sesepuh Brungut dilanjutkan oleh putra-putra beliau, yakni Kiai Haji Masduki dan Kiai Haji Ahmad. Sepeninggalnya Kiai Haji Ahmad, dilanjutkan oleh Kiai Abdul Haq, Kiai Haji Bajuri, Kiai Haji Izzuddin Soleh, dan sekarang dilanjutkan oleh Kiai Mashkur Hammaski. Seandainya tidak ada Kiai Haji Umar yang datang menyebarkan Islam di Brungut, maka Brungut pun tidak akan marak seperti sekarang. Seandainya tidak ada Kiai Haji Umar yang membabat alas Brungut, Brungut pun masih menjadi daerah yang bodoh dan tidak mengenal peradaban Islam. Sudahkah kita berbalas budi atas jasa-jasa beliau? Buyut-buyut yang lain telah dibangun dengan kokoh dan megah oleh masyarakatnya supaya nyaman dan khusyuk dalam berziarah. Akankah kita tega pusara orang yang berjasa pada kita berserakan dimakan lekangnya waktu? Mari bergabung bersama sedulur Brungut. Mari bergabung bersama sedulur Brungut untuk berterima kasih kepada beliau dengan membangun tempat ziarah yang layak dan menjadi kebanggaan bersama masyarakat Brungut. Mari bersatu, mari bergandengan tangan untuk kemajuan kita bersama. Man ana laulakum
أنا